Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi haji dan kurban. Nah, untuk ibadah haji itu ada syarat wajib haji yaitu Islam, baligh, berakal, dan mampu. Terus untuk selanjutnya ada rukun haji yaitu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Untuk pengertian Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat atau 4 orang ya. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Untuk selanjutnya mari mengenal sahabat Rasulullah SAW yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin yang secara detail. Sahabat yang pertama yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah. Beliau dilahirkan di kota Mekah tahun tepatnya 573 Masehi. Nama orang tuanya, ayahnya bernama Abu Quhafah At-Tamimi dan ibunya yaitu Ummu Khair. Nah, sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'bah. Namun kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Untuk gelarnya adalah As-Siddiq, yaitu artinya benar. Kemudian beliau diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Selanjutnya materi meneladani Khalifah atau Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keteladanan yang dapat kita tiru dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Yang ketiga yaitu senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Yang keempat pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang kelima yaitu hidup tawadu dan sederhana. Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Ka'b. Beliau dilahirkan di kota Mekah 584 Masehi. Untuk ayahnya yaitu bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Beliau diberi gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Beliau diangkat menjadi khalifah tepatnya pada tahun 634 Hijriah atau Masehi
sampai 644 Masehi. Nah, keteladanan yang dapat kita ambil dari sahabat Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Yang ketiga, tegas dan berani dalam kebenaran. Yang keempat, yaitu sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yaitu tanggung jawab dan sebagai pemimpin. Selanjutnya, untuk Khulafaur Rasyidin atau sahabat Rasulullah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abi Manaf radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di kota Mekah 576 Masehi. Nama ayahnya yaitu Affan bin Abi Al-As dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Beliau diberi gelar yaitu Zunnurain yang artinya yang memiliki dua cahaya. Beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Nah, keteladanan Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu beliau memiliki sifat yang lemah lembut dan pemalu. Yang kedua, dermawan, jujur, tegas dalam memimpin, serta tutur kata yang sopan. Nah, untuk Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di kota Mekah tepatnya 13 Rajab 21 sebelum Hijriah atau 600 Masehi. Nama orang tuanya ayahnya yaitu bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Beliau diberi gelar yaitu Karamallahu wajhah yang artinya wajahnya tidak pernah menyembah berhala. Beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Beliau juga termasuk keponakannya Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk keteladanan yang dapat kita ambil dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu yang pertama kesungguhan dalam menuntut ilmu, yang kedua akhlak yang baik, yang ketiga keberaniannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kepeduliannya kepada kaum du'afa. Yang terakhir yaitu kebijaksanaannya dalam menanggapi masalah. Nah, semoga untuk pembelajaran kali ini dapat dipahami ya anak-anak. Dan semoga kita bisa meneladani sifat-sifat yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita tutup atau kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa setelah sudah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tanshanihi ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Bapak akhiri
dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.